Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Toko Atika, toko minimalis dengan lebar 3 meter dan panjang 5 meter lebih atau 5,5 meter. Ini tampak dalam ruangan toko saya. Tampak produk barang pajangan saya, ini bisa dilihat teman-teman. Dan kita ketahui teman-teman, banyak sekarang pedagang atau yang buka usaha baru sebentar atau beberapa bulan buka usaha sudah mengalami kebangkrutan atau dengan kata lain gulung tikar. Dan berikut ini ada 7 hal yang harus diketahui banyaknya pedagang yang layu sebelum berkembang. Dan penyebab pertama yaitu pedagang itu ikut-ikutan buka usaha tanpa ada pengalaman, atau pedagang itu tidak mengetahui dasar-dasar, karena usaha sembako itu harus ada pengalaman dan harus sering belajar. Seperti di toko saya ini teman-teman, ini saya belajar itu dari YouTube, ada juga pengalaman dari teman-teman yang seprofesi usaha sembako seperti saya ini, dan pengalaman sewaktu saya kerja itu setiap bertemu dengan pedagang itu saya sering tanyakan penyebab-penyebab bangkrut dan lain-lainnya. Oke, kita langsung aja. Yang kedua, penyebab pedagang layu sebelum berkembang. Yang kedua itu, banyak yang mengira setelah buka usaha itu atau jualan itu langsung hasilnya dinikmati. Contohnya teman-teman, seperti karyawan tiap bulan langsung gajinya dinikmati. Sedangkan usaha sembako itu butuh proses. Seperti apabila modal terbatas, itu keuntungannya itu kita putar kembali agar usaha kita bisa berkembang. Misalkan omset 1 juta, laba itu rata-rata 10-15%. Jadi kita hanya menerima sekitar 100.000 apabila 10% teman-teman. Jadi apabila 100.000 itu kita pakai atau kita gunakan untuk pribadi, maka modal usaha kita itu bisa jadi berkurang atau habis teman-teman. Itu penyebabnya apabila ada kenaikan, otomatis modal itu akan berkurang. Itu contoh dasarnya teman-teman. Belum lagi biaya operasional dan lain-lainnya teman-teman. Oke, itu tadi yang kedua, dan kita lanjut yang ketiga, itu kurang disiplin teman-teman. Bisa jadi dari segi keuangan teman-teman kurang disiplin. Terus contoh lain, toko sering ditutup. Itu sering kita lakukan teman-teman apabila hujan deras atau hujan berkepanjangan, itu biasanya kita tutup dengan alasan biasanya kita karena tidak ada pembeli. Itu pendapat itu teman-teman, itu belum tentu teman-teman. Biasanya hujan-hujan itu
banyak pembeli seperti di toko saya ini. Walaupun hujan deras, banyak yang singgah, terutama ya beli mantel dan keperluan lain-lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat, tidak mengerti keadaan wilayah toko kita teman-teman. Maksudnya teman-teman, produk yang kita jual itu kadang konsumen di daerah toko kita itu tidak dibutuhkan. Misalkan contoh, toko menjual beras, sedangkan konsumen atau pembeli itu di daerah kita itu penduduknya itu kebanyakan dia menanam padi, jadi otomatis dia tidak membutuhkan beras, sedangkan di toko kita itu menjual beras. Jadi kesimpulannya teman-teman itu, apa yang sering ditanya atau dibutuhkan konsumen atau pembeli teman-teman, itu harus kita sediakan. Apabila modal terbatas, teman-teman bisa menyediakan kebutuhan pokok yang terutama teman-teman. Selanjutnya, apa yang dicari konsumen, kita harus sediakan walaupun 1 atau 2 pieces saja. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini dari segi karakter atau sifat pedagang, yaitu sifatnya sering bosanan teman-teman, mempunyai sifat bosanan. Misalkan buka usaha atau berdagang es buah, baru berjalan beberapa hari atau bulan sepi pembeli, pedagang itu berhenti berjualan. Dengan kata lain, putus asa teman-teman, tidak semangat lagi untuk berjualan dan beralih ke usaha lain. Misalkan usaha toko sembako, sepi lagi pembeli dan merasa jenuh teman-teman, beralih lagi ke usaha lain, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, usaha atau dagang kita layu sebelum berkembang. Kita lanjut yang keenam, menerapkan sistem utang di toko atau tempat dagang kita. Terkadang setiap usaha ada aja yang sering meminjam, apalagi dengan modal terbatas. Dan apabila teman-teman menerapkan sistem hutang, itu resiko kedepannya bisa jadi usaha atau dagang kita mengalami kebangkrutan, disebabkan bisa jadi modal yang kita pinjamkan itu mengendap, atau yang kita hutangkan itu macet tagihannya teman-teman. Belum ditambah lagi dengan biaya-biaya operasional lainnya. Dengan menerapkan sistem hutang, kebanyakan pedagang itu layu sebelum berkembang, alias gulung tikar atau bangkrut. Kita lanjut yang terakhir, yang ketujuh, tempat usaha atau toko itu tidak strategis. Contohnya teman-teman, membuka usaha di daerah yang penduduknya kurang gitu teman-teman, seperti jauh dari perkampungan dan akses jalan di toko kita tidak bisa dilalui seperti motor dan mobil. Oke, itu aja teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Toko Atika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.